Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan beliau tentang nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang keenam adalah As-Salafiyah awis salafiyun, ya, salafiyah atau salafiyun. Nisbatan lis salaf atau nisbatun lis salaf was salafu fil lughah jam'u salif. Salafiyah atau salafiyun ini adalah nisbat kepada salaf, dan salaf dalam bahasa, salaf secara bahasa, yakni bahasa Arab, itu adalah jamak dari salif. Jamak dari salif. Was salif al-mutaqaddim. Sedangkan makna salif itu maknanya adalah al-mutaqaddim, orang terdahulu. Orang yang mendahului kita. Was-salaf al-jamaah al-mutaqaddimun. Dan makna salaf adalah orang-orang yang telah berlalu, orang-orang yang telah mendahului kita. Wa minhu qauluhu azza wa jalla faja'alnahum salafa wa mathalan lil akharin. Kami jadikan mereka sebagai salaf dan sebagai contoh bagi orang-orang wa mathalan lil akhirin, afwan. Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka itu sebagai salaf dan kami jadikan mereka sebagai contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Maka di sini kita lihat ini salaf yang dimaksud adalah orang terdahulu, sehingga menjadi contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Qala al-Baghawi fi tafsiriha. Al-Baghawi rahimahullah, beliau berkata dalam tafsir beliau, was-salaf man taqaddama minal aba faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihimul akhirun. Salaf itu adalah orang yang mendahului kita dari kalangan bapak dan nenek moyang kita. Faja'alnahum mutaqaddimin, maka kami jadikan mereka salafan, yakni mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah mendahului, lihat ta'idha bihimul akhirun, sehingga orang-orang yang datang belakangan, orang-orang yang datang di generasi lebih akhir dari mereka bisa mengambil pelajaran dari mereka. Wa qala Ibnul Athir rahimahullah, salaful insan man taqaddamahu bil mauti min abaihi. Salaf dari seseorang itu adalah orang yang telah mendahului orang tersebut telah meninggal duluan, yakni dari kalangan bapaknya, nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya dan nenek moyangnya. Wa dzawi qarabatihi, dan juga dari kerabatnya. Walihadza summiya sadrul awal minat tabi'ina as-salafas salih. Oleh karena itu, generasi pertama itu dari kalangan tabi'in itu disebut sebagai salafus salih. Hadza fil lughah. Amma fil istilah. Ini adalah makna secara bahasa, adapun secara istilah maknanya adalah famal maqsudu bis salafis salih. Apa maksud dari salafus salih? Wa ma manhajuhum fil aqidah wa ma abrasu sifati min hajihim. Hadza ma sana'rifu insyaallah fid durusit taliyah. Jadi adapun makna salaf secara istilah, di sini penulis menanyakan apa maksud dari salafus salih? Apa manhaj mereka? Bagaimana cara mereka dalam masalah akidah, cara mereka beragama dalam masalah akidah, dan apa sifat mereka yang paling menonjol, sifat dari manhaj mereka yang paling menonjol. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah dalam beberapa pelajaran berikutnya. Pelajaran yang pertama, al-maqsudu bis salaf, maksud dari salaf. Taqaddama fima madha at-ta'rifu al-lughawi bi ma'na salaf. Telah berlalu definisi secara bahasa dari makna salaf. Wa ammal makna al-maqsudu bis salaf fil istilah faqad ikhtalafa fi dzalika ala aqwalin iddah. Adapun makna yang dimaksudkan dari kata salaf secara istilah maksudnya secara istilahnya para ulama ketika mereka menyebutkan kata ini. Ini yang dimaksud istilah di sini, maksudnya istilahnya para ulama. Ketika kata salaf disebutkan di kitab-kitab mereka, di kajian-kajian mereka, di fatwa-fatwa mereka, di tulisan-tulisan mereka yang lain, maka
apa yang mereka maksudkan dengan kata salaf. Maka di sini penulis berkata faqad ikhtalafa, harusnya nggak ada hamzahnya. Faqad ikhtalafa fi dzalika ala aqwalin iddah. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam definisi kata salaf ya menjadi beberapa pendapat. Ahammuha, yang paling penting ya, pendapat-pendapat yang paling penting tentang makna salaf secara istilah adalah yang pertama adalah annahum as-sahabah faqat. Yakni bahwa mereka itu adalah sahabat saja. Generasi sahabat saja. Itulah yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafus saleh. Jadi perhatikan ya, tadi kita membaca istilah as-salafus saleh ya, as-salafus saleh. Jadi banyak orang menuliskan terutama di sosial media salafus saleh, salafus saleh, tidak ada alnya, tidak ada asnya di salafnya. Yang benar adalah as-salafus saleh. Kenapa? Karena ini adalah na'at man'ut, sifat mausuf. Ya, sifat mausuf, bukan mudhaf ilaih. Kalau salafus saleh, al di depan tidak ada, salafus saleh, berarti salafnya as-saleh. Ya, mudhaf ilaih. Tapi yang benar adalah ini adalah na'at man'ut, ya, sifat mausuf, yakni harus ada alnya di salaf. Makanya kalau menulis itu harus yang lengkap. Kenapa? Supaya tidak kebiasaan salah. Nah, kita mungkin paham yang dimaksud dengan salafus saleh itu maksudnya adalah as-salafus saleh. Nah, mungkin bisa jadi kita paham. Akan tetapi jangan dibiasakan. Kenapa? Karena zahir dari penulisan salafus saleh, ketika banyak orang menuliskan demikian, salafus saleh zahirnya adalah mudhaf ilaih. Ya, oleh karena itu dari sini kita juga mengambil kesimpulan bahwa apa? Yang tersebar di kalangan ngaji, walaupun itu sudah tampaknya sudah yakni tersebar sekali. Berapa banyak orang menuliskan salafus saleh tanpa al di depan, tanpa al di as-salafus saleh, yakni harus ada asnya, as-salafus saleh. Berapa banyak orang yang menuliskan seperti itu? Banyak sekali, banyak sekali. Ya, hampir-hampir itu selalu yang dituliskan seperti itu. Makanya kita katakan yang tersebar bahkan walaupun itu di kalangan ikhwan ngaji, bahkan walaupun itu di postingan-postingan dakwah, bahkan walaupun itu di artikel, sebagian artikel ustaz, nah tidak boleh kita serta-merta langsung mengambilnya begitu saja. Budayakan ilmiah, budayakan kritis, ya. Nah, bisa jadi ada orang berkata, ya ini terlalu takalluf, terlalu berlebihan. Salafus saleh itu sudah kita paham maksudnya adalah as-salafus saleh. Khalas, kalau tidak terlalu berlebihan, ya tinggal tambahin as di depan, apa susahnya? Ya, tinggal ditambahin di depan, apa susahnya? Dalam rangka supaya mengajarkan orang-orang, mengajarkan kaum muslimin, mengajarkan kalangan ikhwan ngaji yang benar, ya, supaya tidak terbiasa salah. Bukankah kita ngaji itu untuk mencari ilmu? Betul tidak? Bukankah kita, bukan berarti yang nulis salafus saleh itu yakni kita nilai antum tidak paham atau orangnya tidak paham atau bahkan sebagian ustadz nulis salafus saleh, bukan berarti mereka tidak paham, bukan. Akan tapi ini maksudnya kita pembicaraan sedang membicarakan jangan membiasakan sesuatu yang sebenarnya salah. Bukan berarti mereka tidak paham. Bukan berarti sebagian ustadz yang menuliskan demikian tidak paham. Itu bukan maksud ana. Yang ana maksud adalah jangan kebiasaan menulis sesuatu yang secara yakni istilah, secara ya keilmuan itu salah. Baik, jadi biasakan menulis as-salafus saleh, bukan salafus saleh. Ini adalah na'at man'ud, bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih. Jadi sekali lagi yang Anda tekankan, yang tersebar di kalangan orang-orang ngaji itu belum tentu benar semua. Yang tersebar di postingan dakwah itu belum tentu benar semua. Yang tersebar di sebagian artikel belum tentu benar semua. Ya. Benar secara yakni secara penulisan. Apalagi nanti secara makna bisa jadi ada kesalahan. Yang namanya kalangan ngaji itu terkenal dengan keobjektivitasan, terkenal dengan tidak ta'assub pada tokoh, terkenal tidak
tidak melihat figur, akan tapi melihat pada al-haq. Ya. Jadi jangan kemudian, wah ini Ustadz ini menyalahkan Ustadz Fulan yang menuliskan Salafus Saleh. Anda tidak berkata demikian. Ya. Tapi maksud Anda adalah, bukankah antum yang sudah ngaji, bukankah kita diajarkan untuk ya memahami esensi dan fokus pada esensi, ya, bukan pada figur tertentu. Taib, ini yang harus dibiasakan kembali. Anda tidak sedang menyerang ustaz tertentu. Anda tidak demikian. Anda cuma membahas ya bahwa istilah salafus soleh, tulisan salafus soleh itu banyak tersebar di sosial media tanpa orang yakni menyadari bahwa itu kurang lengkap. Ya, ini kurang lengkap. Kurang satu lengkap al di sini saja itu sudah secara bahasa Arab itu sudah salah. Coba bayangkan sekarang antum alnya dihilangkan. Salafus soleh. Ya, ini kurang tepat. Yang tepat adalah as-salafus soleh. Jadi makna salaf yang pertama adalah annahumus sahabatu faqat. Bahwa mereka adalah cuma para sahabat saja. Kemudian yang kedua, annahumus sahabatu wat tabi'un. Bahwa mereka adalah generasi sahabat dan tabi'un. Ya. Jadi para sahabat dan tabi'un. Nah, kalau di bahasa Indonesia sering para sahabat dan tabi'in. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau bahas secara marfu, harusnya para sahabat dan tabi'un, mereka adalah, ya karena ini adalah marfu di sini ya. Mereka adalah yang dimaksud dengan as-salafus saleh. Annahumus sahabatu wa tabi'una wa tabi'ut tabi'in. Ya. Pendapat yang ketiga bahwa salaf itu adalah sahabat, kemudian ya tabi'un, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, kalau di bahasa Indonesia sering diucapkan sahabat, tabi'in, dan tabi'in, tabi'in, gitu ya. Kalau itu ya masih apa namanya, masih bisa dipahami karena ya secara struktur tidak berubah, cuma berbeda i'rabnya saja. Harusnya tabi'un tapi tabi'in gitu ya. Masih kita masih bisa memahami gitu ya. Struktur bahasa Arab, struktur katanya tidak berubah. Kalau as-salafus saleh jadi salafus saleh, ini strukturnya jadi berubah dari na'at man'un menjadi mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian pendapat keempat, anna salafa man kana qabla al-500 wa yas'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddadun annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha thumma innal fikra al-islami tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Pendapat yang keempat adalah yang dimaksud dengan salaf itu adalah orang-orang sebelum 500 tahun Hijriah. Dan para ulama yang memilih pendapat ini, mereka ya mengatakan bahwa salaf itu adalah sebuah mazhab yang didefinisikan, dibatasi dengan zaman tertentu. Ya, dengan periode zaman tertentu, yakni sebelum 500 tahun Hijriah. La yata'addah. Adapun yang setelah 500 Hijriah bukan termasuk ya as-salafus saleh. Tsumma innal fikral Islam. Kemudian pemikiran Islam, akidah, keyakinan itu tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijali. Itu kemudian berkembang ya diampu oleh ya orang-orang yang mengemukakan pemikiran-pemikiran tersebut. Allahu a'lam, zahir dari makna ini maksudnya adalah sebelum 500 tahun Hijriah itu masih generasi as-salafus saleh, kemudian setelah itu baru kemudian muncul ya pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Fahalit tahdiduz zamani kafin li tahdidi mafhumis salaf. Apakah ya batasan waktu, batasan zaman tertentu seperti ini itu sudah mencukupi untuk mendefinisikan makna dari salaf? Idza qulna bi anna al-murada bis salaf zamaniyan hum ahlul quruni thalatha al-mufaddalah istinasan bil ahdithil waridah fi ta'yinil qurunil mufaddalah. Nah, ini idzan ya. Sepertinya ini idzan ya, lebih cocok. Idzan qulna, kalau misalkan definisi salaf itu dibatasi dengan batasan periode zaman tertentu, ya, maka kami katakan
kami tidak mau mengambil tahun 500 Hijriah. Akan tapi kami katakan yang dimaksud dengan salaf itu adalah tiga generasi pertama, tiga generasi ya mufaddalah yang utama, yang paling utama dalam Islam. Dan itu berarti bukan nggak sampai 500 tahun Hijriah. Isti'nasan bil ahaditsil waridah, ya. Yakni dalam rangka terinspirasi dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang qurun al-mufaddalah, tentang generasi yang paling utama dalam Islam. Fahal na'tabiru kullaman 'asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bihi. Apakah kemudian kalau kita ambil pendapat ini, yakni mendefinisikan as-salafus saleh sebagai generasi yang dibatasi dengan zaman, sebagai orang-orang yang dibatasi dengan zaman antara 500 tahun Hijriah, atau penulis di sini kalau memang mau pakai batasan zaman, Anda nggak mau pakai 500 tahun tapi mau pakai tiga generasi pertama dalam Islam, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Apakah kemudian fahal na'tabiru kullaman 'asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bihi? Apakah kemudian kita akan menganggap semua yang hidup pada kurun waktu tersebut, ya, kata kurun waktu itu berasal dari bahasa Arab. Ya, apakah kita akan menganggap orang-orang yang hidup pada kurun waktu tersebut sebagai salaf yang bisa diteladani dalam agama? La syakka anna dzalika ghairu sahih wa anna al-ijabata ala hadha at-tasa'ul hiya an-nafyu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ya perkataan yang tidak sahih, dan jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak, ya. Apakah kita akan menganggap semua orang yang hidup di kurun waktu tersebut adalah salaf yang bisa diteladani? Jawabannya tidak. Faqad kharajat katsirun minal firaq wat tawaif fi hadhil fatrati zamaniyah. Kenapa? Karena telah keluar banyak dari kelompok yang sesat dan menyimpang pada kurun waktu tersebut. Nah, pada kurun waktu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Falaisa sabquz zamani kafiyan fi ta'yinis salaf. Ya. Jadi sekedar menjadi orang terdahulu saja, as-sabaq zamani. Ya, as-sabaq az-zamani, yakni sekedar terdahulu secara waktu, secara zaman, itu tidaklah cukup untuk mendefinisikan kata salaf. Bal la budda an yudafa ila hadha as-sabq az-zamani muwafaqatu muwafaqatur ra'yi lil kitabi was sunnah. Akan tapi tidak harus ditambahkan dengan kriteria batasan zaman ini, harus ditambahi kriteria pemikirannya cocok sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Faman khalafa ra'yahu, barang siapa yang menyelisihi, faman khalafa ra'yuhu Alkitab was sunnah, barang siapa yang akalnya menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, falaisa bisalafi, maka dia bukanlah salafi. Yakni bukanlah termasuk as-salafus saleh. Wa in 'asha baina dhahrain wa in 'asha baina dhahranai sahabah wat tabi'in. Walaupun dia hidup ya di tengah-tengah para sahabat dan tabi'in. Berapa banyak orang yang menyimpang. Bahkan contoh yang paling pertama, berapa banyak orang kafir di zaman sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab, berapa banyak orang menyimpang setelahnya di zaman tabi'in misalkan. Atau penyimpangan yang pertama kali muncul di zaman sahabat, bahkan zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, Dzul Khuwaisirah. Kemudian di zaman sahabat, Ibnu Umar dan para sahabat yang lain masih hidup, ya, muncul Qadariyah. Ya, muncul kemudian setelah itu ya firqah-firqah menyimpang yang lain. Itu terjadi di zaman sahabat dan tabi'in. Idzan fa wujudu syakhsin ma fi hadha az-zamani la yafi lil hukmi alayhi bi annahu ala madhhabis salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Lidzalik fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu hadzal mustalah inda istimalihi fa yaqul as-salafus salih. Oleh karena itu, adanya orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman awal tersebut, maka tidak cukup untuk menghukumi dia sebagai salaf. Ya, menghukumi dia atau menyimpulkan bahwa dia itu berada di atas mazhabnya salaf. Ya, ketika pemikirannya itu tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, perkataannya tidak sesuai, perbuatannya tidak sesuai, ya.
Yani bi annahu ala madhhabi salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi. Muttabi'an la mubtadi'an. Ya, afwan, ini maksudnya seperti yang kalimat yang agak berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Tapi maksudnya adalah muwafiqan, mungkin maksudnya adalah muwafiqan lil kitabi wa sunnah muttabi'an. Nah, ini ya, muttabi'an ini nyambung dengan sini. Jadi adanya seseorang yang hidup di zaman tersebut, di zaman awal-awal tersebut, tidaklah cukup untuk menyimpulkan ya bahwa dia berada di atas mazhab salaf ya ketika pemikirannya itu tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, dalam perkataan dan perbuatannya dan pemikirannya. Perkataan ini maksudnya mencakup pemikirannya. Dan ketika orang tersebut ya tidak muttabi'an lil kitab was sunnah, tidak mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Ketika dia tidak mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, maka tidak bisa. Ya, kita katakan bahwa dia berada di mazhab salaf. Ya, jadi dia harus muttabi'an, dia harus muwafiqan. Harus sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Harus muttabi'an, harus mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. La mubtadi'an, tidak boleh berbuat bid'ah. Ini kategori supaya dia bisa disebut sebagai mazhab salaf. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu. Oleh karena itu banyak dari para ulama yang membatasi istilah salaf ketika digunakan, ya, ketika disebutkan istilah salaf itu kemudian diberikan keterangan tambahan, ya, kata as-saleh, as-salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh. Sehingga kalau dipahami dari kata salaf itu cuma sekedar generasi terdahulu, maka kita batasi lagi generasi terdahulu yang saleh. Jadi ini adalah sifat. Ya, antara antum sebutkan salaf soleh atau as-salafus soleh. Kalau nyebut salafus soleh maka jadi mudhaf ilaih. Qala al-Imam As-Safarini. Al-Imam As-Safarini berkata, rahimahullah, al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syahida lahu bil imamah. Wa'rifa idhamu sya'nihi mimman syuhida lahu bil imamah wa'rifa idhamu sya'nihi fid dini wa talaqqan nasu kalamuhum khalfan an salafin duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bila qabin ghairi murdin mithla al khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwu haula. Ya. Al-Imam As-Safarini rahimahullah, beliau berkata yang dimaksud dengan mazhabus salaf adalah orang-orang atau sesuatu yang yakni makana alaihi sahabat, ya, sesuatu yang menjadi landasannya sahabat, cara beragamanya sahabat ketika beragama, ya, ridwanullah alaihi. Demikian pula cara beragamanya orang-orang dari kalangan tabi'in, orang-orang yang mulia dari kalangan tabi'in, lahum bi ihsan, ya, tabi'in lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wadba'uhum, ya, wa immatuddin, dan para pengikut mereka, pengikut sahabat, pengikut tabi'in, dan para a'immatuddin, para ulama besar, mimman syuhida lahu bil imamah, yang ya, telah dikenal sebagai imam, keimamannya dalam agama itu sudah masyhur. Wa urifa idhamu sya'nihi, dan yakni kemuliaannya itu sudah jelas, yakni sudah diketahui oleh orang-orang, gitu ya, dikenal sebagai ulama ahlus sunnah, dikenal sebagai imam min a'immatiddin, ya, imam dalam agama. Dan orang-orang itu mengambil perkataan mereka khalfan an salafin, dari generasi ke generasi, duna man rumiya bi bid'atin, bukan termasuk salaf orang yang yakni rumiya bi bid'ah, yakni dinilai sebagai orang yang melakukan kebid'ahan, dinilai sebagai pelaku bid'ah. Au husyuhira bilaqabin ghairi murdin. Ini bukan ghairi maradin, bukan, ghairi murdin. Atau terkenal dengan laqab yang tidak, ya, menyenangkan, ya, tidak bagus. Dikenal dengan laqab yang tidak bagus, seperti Khawarij, Rawafid, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Karamiyah, dan lain-lain. Faqad ihtaraza hadzal imamu
faqayyada as-salaf alladhi yuqtada bihi bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah wa lam yurma bi bid'atin falaysa kullu salafin yuqtada bihi wa inna ma takunu al-qudwah wal uswah bi ulaika as-salaf al-akhyar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aimmatit tabi'in. Na'am. Jadi faqad tahrasa hadzal imam. Al-Imam As-Safari ini telah membatasi, ya, dalam perkataan beliau ini telah membatasi kata salaf. Maka beliau membatasi kata salaf yang bisa diteladani itu dengan orang-orang yang memang telah disaksikan atau telah jelas bahwa mereka adalah imam dalam agama. Walam yurma bi bid'ati, dan mereka tidak dicap sebagai pelaku bid'ah. Maka bukanlah semua orang yang terdahulu itu, ya, bisa diteladani. Tidak semua orang yang telah mendahului kita, tidak semua orang yang hidup di generasi awal-awal itu bisa diteladani. Bi ayyakuna mimman syuhida lahu bil imamah. Yani jadi tidak bisa semuanya diteladani. Tidak bisa dicontoh semuanya. Akan tapi harus yang telah jelas keimamannya dalam agama dan tidak dicap sebagai pelaku bid'ah. Nah, ini sudah tadi, ya. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi. Jadi kesimpulannya, tidak setiap salaf itu bisa diteladani. Wa inna ma takunul qudwah wal uswah, akan tapi keteladanan itu hanya pada as-salaful akhyar, bi ulaika as-salafil akhyar. Hanya pada generasi terdahulu yang terpilih dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imamut tabi'in, dan para imam tabi'in, wa tabi'ihim, dan tabi'it tabi'in, alladzina syahida lahum bil khairiyah walladzina urifa tamassukuhum bis sunnah wal imamah fiha, yang dikenal, disaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki, ya, keutamaan, kebaikan, dan juga mereka dikenal berpegang teguh pada sunnah, mereka dikenal, ya, keimaman mereka dalam agama, wastinabul bid'ah, dan mereka dikenal menjauhi bid'ah, wattahdziru minha, dikenal mereka itu memperingatkan orang-orang dari bid'ah. Waqad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktifai atharihim wa suluki manhajihim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan kita untuk menapaki jejak mereka dan meniti manhaj mereka. Faqala azza wa jalla wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Fa yajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqaduhu min akbari sabilihi. Ya, maka setiap dari para sahabat itu munibun ilallah, adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, maka itu maksudnya adalah wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat. Fayajibu ittiba'u sabilihi. Titik. Kemudian masuk kalimat baru. Jadi jangan disambung. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi. Tidak, ini titik di sini. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Jadi wajib untuk mengikuti jalan mereka. Perkataan mereka dan akidah-akidah mereka itu termasuk, ya, aspek yang utama dari jalan mereka. Kenapa domirnya domir huwa di sini? Karena mengacu pada kullun, ya. Wa kullun minas sahabah munibun ilallah fayajibu ittiba'u sabilihi. Sabilihi, ya, jalannya dia siapa? Kullun, ya, kullun minas sahabah. Akan tapi yang dimaksud adalah semua sahabat. Itulah mengapa tadi Anda terjemahkan wajib untuk mengikuti jalan mereka, ya. Dan perkataan mereka dan akidah mereka itu adalah aspek utama dari jalan mereka. Kalau disebut ikutilah jalannya para sahabat, ya, ini apa yang dimaksud dengan jalannya para sahabat? Maksudnya adalah ikutilah perkataan dan keyakinan mereka. Waqad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsanin, qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah telah ridho kepada mereka dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Inilah keberuntungan yang besar. Idzan falaisa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati bis salafiyyin. Oleh karena itu bukanlah termasuk hal bid'ah ya sama sekali ketika ahlus sunnah menamai diri mereka sebagai salafiyyin atau salafiyun. Bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan istilah salaf itu sama, benar-benar sama dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Yudraku dzalika bi ta'ammul istima'i kullin minal mustalahain fi haqqi sahabati. Dan ini bisa dipahami ya ketika kita memperhatikan ya dua istilah tersebut, salafiyun atau salafi atau salaf ya, dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita memperhatikan dua istilah ini pada para sahabat. Fahumus salaf wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ya as-salaf, dan di saat yang sama mereka juga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Fakama yasihhu lana al-qaulu sunni nisbatun ila ahli sunnah, yasihhu lana al-qaulu salafi nisbatun ila salaf. Maka sebagaimana boleh bagi kita untuk mengatakan bahwa kita adalah sunni. Sunni juga istilah yang baru. Di zaman sahabat tidak ada istilah sunni. Tidak ada istilah ya seseorang sahabat mengatakan dirinya sendiri sunni, tidak ada. Zaman dulu mengatakannya ana muslim. Ya, saya adalah seorang muslim. Tidak ada yang mengatakan saya adalah seorang sunni. Akan tapi istilah sunni baru muncul setelahnya. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang sama-sama mengaku bahwa mereka itu muslim. Sehingga kemudian para ulama menggunakan kata sunni untuk menjelaskan bahwa inilah ya akidahnya orang-orang yang benar-benar sesuai dengan sunnah. Sunni itu maksudnya orang yang berpegang teguh pada sunnah. Maka ketika kita boleh untuk menggunakan kata sunni sebagai penisbatan kepada ahlus sunnah, maka boleh bagi kita untuk mengatakan salafi sebagai penisbatan kepada salaf. Perhatikan perkataan anak, boleh ya, bukan harus, bukan berarti kemudian kita harus menyebutkan di setiap nama kita, di akhir nama kita, misalkan fulan bin fulan, ya Abu Fulan, Fulan bin Fulan, as-salafi. Tidak harus ya, tidak harus. Kita katakan boleh ya. La farqa idzan. Jadi tidak ada perbedaan antara istilah sunni dan salafi. Hakikatnya sama, maknanya sama. Keduanya adalah sama-sama sifat dari para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fa innahu ba'da wujudil farqi ba'da wujudil firaqi wa husulil iftiraqi asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tibqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati kama taqaddam. Oleh karena itu setelah adanya firqah-firqah yang menyimpang dan munculnya perpecahan, maka makna salaf kemudian sesuai, yakni makna salaf itu menjadi ya sesuai dan yakni selaras ya dengan orang-orang yang berusaha untuk menjaga keselamatan akidahnya dan keselamatan manhaj beragamanya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pemahaman tiga generasi utama. Sehingga istilah salaf ini menjadi sinonim dengan nama-nama syar'i yang lain terhadap ahlus sunnah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, ada istilah athariyah atau athari, ada istilah al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua tentang istilah salafiyah gitu ya atau salaf. Izharu madhhabis salaf ubayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Menjelaskan mazhab salaf. Apa sebenarnya mazhab salaf itu? Apa ya
yang membedakan antara akidah yang dimiliki oleh generasi terdahulu yang soleh, as-salafus soleh, dengan orang-orang yang bercampur dengan kebid'ahan. Apa perbedaan antara akidah orang-orang generasi terdahulu yang soleh dengan orang-orang yang telah bercampur dengan kebid'ahan? Apa bedanya? Kemudian bagaimana penjelasan mereka, penjelasan orang-orang generasi terdahulu yang soleh, bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bidah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, ya, sunnahnya para khulafa yang mendapatkan petunjuk. Ar-rasyidin, na'am, sama maknanya, ya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya, waddu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang sifat dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wa qad qila lahu man hiya ya Rasulullah, ya. Kemudian ditanyakan oleh sebagian sahabat, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah firqatun najiyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang-orang yang berada di atas sesuatu yang sama dengan aku dan para sahabatku saat ini. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang ingin menjadikan, ya, seseorang sebagai teladan, sebagai panutan, maka carilah teladan kepada orang-orang yang telah meninggal. Carilah teladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud telah meninggal di sini adalah para sahabat. Coba lihat di sini. Perkataan siapa di sini? Ibnu Mas'ud. Beliau termasuk sahabat. Akan tapi, ya, sudah ada beberapa sahabat yang meninggal sebelumnya, begitu ya. Maka barang siapa yang ingin menjadikan panutan, maka carilah panutan kepada orang-orang yang telah meninggal, yakni para sahabat. Jangan jadikan panutan orang-orang yang bukan sahabat dan, ya, kemudian, yakni menyebarkan ilmu, ya. Antara ilmu tersebut sesat, maka antum berarti mengikuti kesesatan, atau ilmu tersebut benar akan tapi orang ini berarti apa? Berarti, ya, kalau dari konteks Ibnu Mas'ud bukan sahabat, tabi'in bisa jadi, ya. Atau walaupun para ulama kemudian memahami kalimat ini, ya, wasiat ini secara umum, yakni carilah teladan dari orang yang telah meninggal, karena orang yang telah meninggal itu walaupun bukan dari kalangan sahabat, tapi ulama yang telah meninggal misalkan, ketika ulama tersebut sudah dikenal sebagai ulama yang akidahnya lurus, dikenal keimamannya dalam agama, ketika mereka sudah meninggal maka sudah selesai, sudah terlihat semua track record mereka, begitu ya. Adapun orang yang masih hidup, walaupun sampai saat ini mengajarkan ilmu yang lurus, belum tentu selamat sampai akhir hayatnya. Belum tentu selamat dari fitan. Itulah mengapa saran ini, wasiat ini dari Ibnu Mas'ud kemudian diperumum oleh para ulama selanjutnya. Yakni kalau mau mencari teladan dari kalangan para ulama setelah era sahabat, ya, maka carilah teladan pada para ulama yang telah meninggal dunia. Kenapa? Amalannya sudah selesai di dunia. Track record-nya sudah kelihatan semua. Sudah jelas, sudah bisa kita nilai secara keseluruhan. Apakah memang secara akidah, ya, ulama tersebut berada di atas akidah yang lurus atau tidak. Adapun orang yang masih hidup belum tentu selamat. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga
ya akhir hayat kita istiqomah di atas din, istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang hendak mengambil panutan, maka ambillah panutan dari orang yang telah meninggal dunia. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kanu khairu hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik dari umat ini. Wa abarraha quluban. Hati mereka adalah hati yang paling baik. Wa amaqaha ilman. Ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Ya, mereka memiliki ilmu yang paling banyak. Wa aqallaha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya, berlebihannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang telah Allah pilih untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala dinahu, dan menyampaikan, mengajarkan kembali, mentransfer agama beliau, mengajarkan kembali kepada generasi setelahnya. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka ya miriplah dengan akhlak mereka, ya menyerupailah akhlak mereka. Wa taraikihim, dan thariqah mereka, yakni akidah mereka dan cara beribadah mereka, cara bermuamalah mereka. Fahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pondasi dari sunnah menurut kami, yakni menurut para ulama ahli sunnah, adalah berpegang teguh pada apa-apa yang para sahabat Rasulullah SAW itu berada di atasnya. Waliktida'u bihim, dan meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Ya. Taib. Wa mazala a'immatu sunnati wa ulama'uha jilan ba'da jilin yad'una ya, dalnya sukun. Yad'una ila ittiba'i salafis salih wal iktida'i bihim usuluki tariqihim. Maka a'immatus sunnah, para imam-imam ahlu sunnah, para ulama mereka dari generasi ke generasi itu selalu mendakwahkan untuk ya mengajak manusia untuk mengikuti jalannya as-salafus salih, meneladani mereka, meniti jalannya mereka, meniti tapak yang telah mereka lalui. Wa ma baraha ahlu sunnati yastadilluna wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillahi wa bima sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah itu selalu berdalil ya terhadap agama mereka dan akidah mereka dengan berdalil dengan apa-apa yang disebutkan di Al-Qur'an dan apa-apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajidu fihima fama thabata 'anis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in al-ma'rufi anhum bil imam al-ma'rufu anhum bil imam al-imamatu fi sunnah, al-ma'rufu anhum al-imamatu atau al-ma'rufi anhum al-imamatu fi sunnah, gitu ya. Kalau tidak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka apa yang telah dinukil dari as-salafus saleh, dari generasi terdahulu yang saleh, as-salafus salihin, bahkan di sini karena salaf tadi jamak, maka boleh untuk as-salafus salihun atau as-salafus salihin. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang keimamannya dalam sunnah itu telah ma'ruf, telah dikenal. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir qaulihi ta'ala tsumma istawa 'alal 'arsy. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Falinnasi fi hadza maqalatun katsiratun jidda. Ya, maka manusia, orang-orang itu banyak sekali, punya banyak perkataan, punya banyak penafsiran dan akidah dan terkait ayat ini. Laisa hadza mawdi'un bastiha, ini bukan tempatnya untuk menyebutkan semua perkataan tersebut. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqami mazhabus salafis salih. Ya, wa inna ma yasluku fi hadzal maqami mazhab as-salafis salih Malikun wal Auza'i wal Thawri wal Laits bin Sa'ad wal Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Akan tapi yang meniti dalam terkait ayat ini, terkait topik ini, yang meniti mazhabnya salafus salih itu adalah Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Thawri, Al-Imam Laits bin Sa'ad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ishaq. Al-Auza'i jelas, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Laits bin Sa'ad, Naam, Syafi'i jelas, Ahmad bin Hanbal jelas, Ishaq bin Rahuya, ya, atau Ishaq bin Rahawai.
Ya, ada berapa versi pembacaan, Rohuya atau Rohawai. Waqala al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Syarih At-Tahawiyah. Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, ya, pensyarah dari matan Tahawiyah, karya At-Tahawi. Tahawi itu keponakannya Al-Muzani, ya. At-Tahawi itu keponakannya Al-Muzani. Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani, ya, muridnya Asy-Syafi'i. Keponakannya At-Tahawi. Jadinya bermadzhab Hanafi. Karena ketika diajari sama omnya, nggak paham-paham fikih. Tapi ketika kemudian belajar pada ulama Hanafiyah, kemudian terbuka pemahamannya. Maka akidahnya lurus. Tahawiyah akidahnya lurus secara umum, ya. Walaupun ada beberapa kesalahan sedikit saja di matan Tahawiyah tersebut. Akan tapi, ya, sebagaimana kita lihat, Al-Muzani dan At-Tahawi, ya, paman dan keponakan ini sama-sama akidahnya lurus. Tapi yang satunya mazhab Syafi'i, bahkan murid langsungnya Imam Syafi'i. Satunya lagi, ya, mazhab Hanafi. Dan beliau berkata dalam muqaddimah matan Tahawiyah tersebut, ini adalah akidahnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani. Ya, Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani adalah dua murid sunannya Abu Hanifah. Ini adalah akidahnya Abu Hanifah. Jadi pamannya menuliskan akidah dan pamannya mazhab Syafi'i. Keponakannya menuliskan akidah dan mazhab Hanafi, dan bahkan keponakannya itu jelas mengatakan ini adalah akidahnya Abu Hanifah dan lain-lain, dan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani. Ini berarti apa? Ya, ini berarti imam mazhab secara umum itu semuanya akidahnya lurus. Kita lihat di sini. Ini adalah para ulama mustahidin semua ini. Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq. Ini nama-nama besar semua ini. Para mustahidin semua. Cuma sebagian dari mereka saja yang Allah berikan karunia mazhabnya langgeng sampai sekarang. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi pensyarah Tahawiyah, beliau berkata, "Waqad ahbabtu an asyrahaha salikan tariqa as-salaf fi ibaratihim wa an suju ala minwalihim wa tataffilan alaihim la'alli anzumu fi silkihim wa adkhulu fi idadihim." Maka aku, ya, hendak untuk mensyarah matan ini, meniti jalannya para salaf dalam ibarat-ibarat mereka, dalam pemilihan kata mereka ketika mereka menyampaikan masalah akidah, dan aku mengikuti jalannya mereka, mutataffilan alaihim, yakni numpang ke mereka, yakni benar-benar mengikuti mereka. Numpang itu berarti tidak hanya sekedar mengikuti, akan tapi numpang. Kalau ngikuti, ya ngikuti, beda kendaraan bisa jadi. Tapi kalau numpang, khalas, lu sudah numpang tuh ngikutin berarti. Ya, supaya semoga aku benar-benar sesuai dengan jalan mereka dan aku termasuk dalam kalangan mereka. Ya, ini sama-sama memiliki akidah yang lurus. Wa qala al-Imam Az-Zahabi fi muqaddimah kitabih Al-Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi berkata dalam muqaddimah kitab beliau yang bagus sekali, al-ulu lil aliyyil ghaffar, sifat tinggi kepada zat yang maha tinggi dan zat yang maha pengampun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahbabtu فإن أحببت يا عبد الله فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذهب السلف فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم وإما تسكت بحلم. Jika engkau mau insaf wahai Abdullah, maka, ya, faqih ma'a nususil Quran was sunan. Maka berpegang teguhlah pada nas Al-Quran dan sunnah. Kemudian lihatlah perkataan para sahabat, tabi'in, dan para imam tafsir dalam ayat-ayat tersebut, dalam ayat-ayat ini, dan apa yang mereka nukil dari mazhabnya para salaf. Antara engkau mengucapkan ilmu atau engkau diam, ya. Antara engkau berucap dengan ilmu atau engkau itu diam bihilmin, dengan tenang. Antara dua hal ini. Tidak ada kondisi ketiga, berucap dengan kebatilan, gitu ya. Faqad ihtaja ahlus sunnati ila bayani izhari mazhabi salafis salih alladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnati al-ma'rufuna biha. Maka ahlus sunnah itu telah, yakni, membutuhkan. Yani ahlus sunnah itu membutuhkan sekali untuk, yakni, supaya mazhab salafus salih itu dijelaskan, ditonjolkan, ditampakkan. Alladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnati al-ma'rufuna biha. Yang
mazhabnya orang-orang generasi terdahulu yang soleh, yang tidak ada orang ragu bahwa mereka itu adalah ahlus sunnah. Tidak ada orang ragu lagi bahwa mereka itu adalah imam dalam agama. Seperti tadi nama-nama yang disebut, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan seterusnya. Ihtaju ila izhari dzalika lamma bazagat qurunu ahli bid'ah ya wal khilaf lamma bazagat qurunu ahli bid'ah wal khilaf fa kharajat tilka tawaif wal firaq wa kanu ay ashabu hadhihi al firaq yarawna annahum ala haqqin wa annahum al firqatu najiyah wa yastadilluna ala aqwalihim wa dhabihim bi nusul kitabi wa sunnati yanzilunaha ala ara'ihim wa yasrifunaha ala amma dallat alaihi dhawahiruha wa yad'una annahum muttabi'un lil kitabi was sunnah. Jadi Ahlussunnah membutuhkan sekali untuk menampakkan akidahnya orang-orang yang terkenal imam dalam agama, akidahnya generasi terdahulu. Ya, ketika muncul, kapan ini mereka butuh sekali untuk menampakkan akidahnya generasi terdahulu? yakni ketika muncul ahlul bidah, ya, wal khilaf, ketika muncul ahlul bidah dan penyimpangan, perselisihan, maka kemudian muncullah kelompok-kelompok tersebut, golongan-golongan tersebut, sehingga orang-orang yang berada di kelompok-kelompok sesat tersebut, mereka menilai bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Mereka mengklaim bahwa mereka di atas kebenaran. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah firqah najiyah, firqah yang selamat. Itu mereka. Ya. Dan mereka berdalil atas perkataan dan mazhab mereka tersebut, mereka berdalil dengan nas kitab dan sunnah. Yanzilunaha ala ara'ihim. Akan tapi mereka menyeretnya, ya, memahami ayat Quran dan sunnah tersebut sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan akidah mereka. Wa yasrifunaha amma dalan alaihi dhawahiruha. Dan mereka menyimpangkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, ya, dari makna zahirnya. Wa yadda'una annahum muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan mereka mengklaim, mereka mengaku saja bahwa mereka itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ayatnya dipelintir, hadisnya dipelintir. Wa rubbama iltabasa al-amru ala 'ammatin nasi fahuna ihtajan nasu ila izhari madhhabis salaf. Maka kalau kondisinya seperti ini, orang-orang akan rancu. Orang-orang awam akan rancu, ya, mana yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pada titik inilah orang-orang butuh untuk ditampakkan mazhab salaf yang sebenarnya. Ya, wabayanihi. Dan orang-orang pada titik ini butuh sekali untuk dijelaskan mazhab salaf yang sebenarnya. Walidha kana ahlul ilmi minal a'immati harisina ala ayyubayyinu anna ma dzakaruhu wa ma qaluhu min masailil i'tiqad huwa qaulu man sabaqahum min a'immatis salaf minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim. Oleh karena itu ahli ilmu, para ulama dari kalangan yakni baik dari generasi terdahulu sampai sekarang, mereka itu semuanya semangat untuk menjelaskan bahwa perkataan yang mereka sebutkan, permasalahan-permasalahan akidah yang mereka sebutkan, ya, itu adalah perkataan dari orang-orang yang telah mendahului mereka, perkataan dari orang-orang di generasi terdahulu, bukan perkataan yang baru, bukan akidah yang baru. Ya, akan tapi ini adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh para imam dari sejak zaman generasi terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, tabi'in dan seterusnya. Liya'lama anna ma khalafa dzalika laisa huwa min qawlihim wala min haddihim wa annahu min aqwali ahli al-bid'ah wal khilaf. Dan supaya agar orang-orang yang menyelisihi perkataan ini supaya tahu bahwa orang-orang yang menyelisihi ini tidak berada di atas atau tidak mengikuti perkataannya generasi terdahulu, tidak berada di atas petunjuknya generasi terdahulu, gitu ya. Wa annahu min aqwali ahli bidah wal khilaf, dan bahwa perkataan-perkataan orang-orang yang menyelisih ini termasuk perkataannya ahli bidah dan al khilaf, orang-orang yang dilumuri kebid'ahan dan orang-orang yang memiliki penyelisihan terhadap akidah yang lurus. Taib. Maka ini insya Allah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.